Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasyim Asy'ari pernah berpesan, gunakan masa muda dan umurmu untuk memperoleh ilmu. Jangan mau terpedaya oleh rayuan, berangan-angan panjang, dan menunda-nunda. Sebab setiap detik umur yang terlewatkan tidak akan tergantikan. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang asal-usul keluarga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka pada bagian ini kita akan belajar tentang rihlah pesantren beliau. Di sini saya juga menggunakan peta imajinasi. Pada usia 15 tahun, Hasyim remaja meninggalkan orang tuanya untuk berkelana memperdalam ilmu pengetahuan. Mula-mula ia menjadi santri di pesantren Wonorejo, Jombang, lalu pesantren Wonokoyo, Jombang. Di pesantren Wonokoyo inilah Kyai Hasyim belajar kitab Ibnu Aqil Syarah Nazm Alfiyah Ibnu Malik kepada Kyai Haji Mansur yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut. Dari pesantren Wonokoyo, Jombang, Kyai Hasyim melanjutkan rihlah pesantrennya ke pesantren di daerah Probolinggo. Setelah dari itu, Kyai Hasyim melanjutkan ke pesantren Langitan, Tuban. Kyai Hasyim belajar kepada Kyai Soleh yang merupakan salah satu putra dari Kyai Muhammad Nur, pendiri pondok pesantren Langitan. Dari Langitan ke pesantren Trenggilis, kemudian pesantren Kademangan Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kyai Khalil bin Abdul Latif yang terkenal sebagai waliullah. Setelah menuntut ilmu di Bangkalan, pada tahun 1891, Hasyim muda kembali ke Tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Di bawah bimbingan Kyai Yakub, Hasyim muda belajar selama 5 tahun. Dan pada tahun 1892, beliau dinikahkan dengan salah satu putri dari Kyai Yakub, yaitu yang bernama Nafisah. Tidak lama kemudian, Kyai Hasyim beserta istri dan juga mertuanya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tidak hanya untuk tujuan ibadah haji, akan tetapi juga untuk menuntut ilmu di sana. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajari beliau, terutama ilmu hadis. 7 bulan berlalu, Nyai Nafisah pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Di tengah kebahagiaan beliau, karena mendapatkan sang buah hati, ibu Nyai Nafisah sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. 40 hari kemudian, Abdullah wafat menyusul sang ibu. Betapa ujian dari Allah datang bertubi-tubi dan membuat Kyai Hasyim sedih. Kesedihan Kyai Hasyim nyaris tak tertahankan, namun beliau selalu bisa melewati ujian dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan tawaf, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Beberapa bulan kemudian, beliau mengantarkan sang mertua pulang ke Indonesia. Kerinduan pada tanah suci mengetuk hati Kyai Hasyim untuk kembali lagi ke sana. Dengan ditemani adiknya yang bernama Anis, beliau kembali lagi ke Mekah untuk beribadah dan menuntut ilmu di sana. Namun lagi-lagi Allah menguji kesabaran Kyai Hasyim. Sang adik berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apakah beliau larut dalam kesedihan? Tentu tidak. Semua ujian yang telah dilaluinya membuat Kyai Hasyim semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menyibukkan hari-hari beliau dengan belajar dan beribadah. Di tengah kesibukan beliau menuntut ilmu, beliau meluangkan waktunya untuk berziarah ke tempat-tempat mustajab, seperti ke Gua Hira, ke makam Ibrahim, tentu juga ke makam Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa setiap Sabtu pagi, beliau berangkat menuju Gua Hira di Jabal Nur, kurang lebih 10 km di luar kota Mekah, untuk mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap berangkat menuju Gua Hira, Kyai Hasyim selalu membawa Al-Quran dan kitab-kitab yang ingin dipelajari. Beliau juga membawa perbekalan untuk dimakan selama 6 hari di sana. Jika hari Jumat tiba, beliau bergegas turun menuju kota Mekah guna menunaikan sholat Jumat di sana. Dan di antara guru-guru Kyai Hasyim selama di Mekah, yaitu Syekh Mahfud At-Turmusi, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, Sayyid Husain Al-Habsyi, dan masih banyak lainnya. Setelah ilmunya dinilai mumpuni, Kyai Hasyim dipercaya oleh gurunya untuk mengajar serta di Makkah bersama dengan 7 ulama Indonesia.
Dari tangan Kiai Hasyim lahirlah ulama-ulama di berbagai negara. Demikian riahlah pesantren Kiai Hasyim Asy'ari semasa hidupnya. Kisah berikutnya adalah bagaimana Kiai Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ikuti terus kisahnya di part 3. Saya Indah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.